Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Alia Ratul Hambra dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura, Pontianak dengan NIM C1061221085. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulfadli selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah. Karenanya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini, yaitu review jurnal dengan judul pemanfaatan olahan kulit buah cempeda atau mandai sebagai serundeng. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai review dari jurnal ini, izinkan saya untuk menjelaskan pendahuluan dari jurnal ini yang telah saya review. Menurut saya, cempeda merupakan salah satu tanaman musiman yang banyak ditemukan di Kalimantan. Pada puncak musimnya, banyak masyarakat yang melakukan berbagai pemanfaatan dari buah ini, mulai dari biji bahkan hingga kulitnya. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan kulit buah cempedak atau mandai yang telah difermentasi dengan kadar garam tinggi. Kemudian peneliti juga membahas tentang pemanfaatan kulit cempeda ini dalam pembuatan serundeng, yang merupakan salah satu masakan populer yang ada di Indonesia. Kemudian peneliti ini juga menyoroti tingginya harga kelapa sebagai bahan utama pembuatan serundeng dan perlunya alternatif lain untuk pembuatan serundeng. Nah, selanjutnya, mandai adalah jenis makanan tradisional yang dibuat dengan cara fermentasi dengan kadar garam tinggi menurut Nur pada tahun 2009. Mandai ini biasanya dimasak dengan cara digoreng atau ditumis dengan bahan masakan lainnya. Untuk membuat inovasi rasa ataupun memperlezat dari rasa mandai ini. Kemudian adapun cara pembuatan mandai atau cempedak, itu pertama adalah dikupas kulitnya dari duri, kemudian dibersihkan, selanjutnya dibubuhi garam secukupnya agar awet dan memiliki umur atau daya simpan yang lebih lama. Kemudian setelah dibubuhi dengan garam, mandai ini difermentasi di tempat yang tertutup seperti di dalam toples. Selanjutnya, kulit cempeda yang sudah menjadi mandai dan memiliki tekstur yang lunak, maka siap untuk dimasak atau diolah menjadi makanan lain. Menurut hasil penelitian Andrestian pada tahun 2009, didapatkan bahwa dengan meningkatkan konsentrasi kadar garam sebesar 2% dan 5% ke dalam PN mandai, membuat terjadinya kecenderungan peningkatan zat gizi dalam mandai tradisional masing-masing untuk protein sebesar 9,1%, kemudian lemak sebesar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian secara singkat mengenai serundeng. Serundeng ini dibuat dari bahan dasar kelapa yang kemudian diparut, lalu dipadukan dengan berbagai macam bumbu rempah-rempah yang selanjutnya disangrai sampai kering dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Serundeng ini umumnya dikonsumsi atau dihidangkan sebagai campuran potongan ayam atau daging yang digoreng, yang kemudian ditabur di atas soto, ketan, burasa, nasi kuning, nasi uduk, bahkan campuran untuk masakan lainnya. Mengingat harga kelapa yang cukup tinggi dan mahal, maka perlu dicari alternatif bahan penggantinya sebagai bahan dasar pembuatan serundeng. Nah, selanjutnya adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mandai dapat dimanfaatkan untuk olahan serundeng. Yang kedua, mengetahui komposisi bahan serta proses pembuatan yang tepat untuk menghasilkan serundeng mandai yang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap serundeng mandai dari aspek warna, aroma, tekstur, dan rasanya. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang dilakukan dengan meliputi penggunaan mandai sebagai bahan utama dan memvariasikan bobot dan bahan lainnya untuk mencapai kualitas warna, aroma, dan rasa yang diinginkan. Dilakukannya uji organoleptik ini dengan 30 panelis tidak terlatih untuk menilai kesukaan mereka terhadap serundeng mandai. Panelis kemudian memberikan evaluasi terhadap warna, tekstur, aroma, dan rasa produk menggunakan uji hedonik, yang kemudian data tersebut diperoleh dari uji organoleptik yang kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.
Nah, selanjutnya pada penelitian ini bahan dan peralatan yang dibutuhkan yaitu mandai sebagai olahan atau bahan utama pengganti kelapa yang diperoleh dari limbah kulit cempedak di penjual aneka gorengan yang ada di Balikpapan. Nah, pembuatan mandai mengacu pada hasil penelitian menurut Arianti pada tahun 2013, di mana untuk menghasilkan mandai dengan kualitas yang baik, maka diperlukan yakni sebanyak 500 gram kulit cempedak yang telah dikupas, kemudian dimasukkan ke dalam toples yang berisi 25 liter larutan garam dengan konsentrasi sebesar 6% dan waktu fermentasi minggu pada suhu kamar. Selanjutnya adapun bumbu-bumbu yang dibutuhkan atau yang digunakan yaitu adalah bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, kunyit, lengkuas, ketumbar, gula pasir, dan gula merah. Kemudian peralatan yang digunakan terdiri dari food processor, blender, wajan, teflon, spatula kayu, kemudian ada kompor, timbangan, pisau, talenan, dan baskom. Nah, selanjutnya penelitian dilakukan melalui 2 tahap metode. Yang pertama adalah tahap eksperimen yang digunakan untuk mencari pengaruh sebuah perlakuan tertentu terhadap objek-objek yang ingin diteliti dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, dalam eksperimen ini pengolahan serundeng mandai diteliti melalui objek-objek yaitu komposisi bahannya baik dari segi jenis bahan serta beratnya. Sedangkan pada proses pembuatannya serundeng mandai ini diteliti dengan penggunaan peralatan serta teknik pengolahan makanan yang tepat sehingga bisa menghasilkan serundeng mandai yang berkualitas baik. Selanjutnya, kualitas serundeng yang baik adalah memiliki rasa yang gurih, tekstur yang kering, warna yang kuning kecoklatan, kemudian memiliki aroma yang khas dengan rempah-rempah, dan memiliki daya simpan atau umur simpan yang tahan dan cukup lama. Nah, setelah mendapatkan produk serundeng mandai yang berkualitas baik, selanjutnya dilakukan tahap berikut yaitu pengujian organoleptik dengan metode uji penerimaan atau uji kesukaan yang disebut juga dengan uji hedonik. Yang melibatkan 30 panelis tidak terlatih untuk mengetahui tingkat kesukaan mereka terhadap produk serundeng mandai. Nah, kemudian panelis ini hanya boleh untuk menilai sifat-sifat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan. Dan berikutnya tahap ini menggunakan angket dalam bentuk lembar uji hedonik dengan skala penilaian sebagai berikut. Nah, kemudian uji organoleptik ini dilakukan dengan penyebaran lembar uji hedonik kepada 30 panelis yang dipilih secara acak. Kemudian didapatkan data mengenai tingkat kesukaan panelis terhadap aspek warna, tekstur, aroma, dan rasa serundeng mandai yang diolah dengan menggunakan statistik deskriptif SPSS versi 2.0. Sebagaimana dapat dilihat hasilnya pada tabel di atas. Kemudian adapun proses pembuatan serundeng mandai melalui beberapa tahap yang dapat dilihat sesuai dengan diagram alir di atas. Nah, dengan komposisi bahan yang digunakan tersebut, maka kita dapat menghasilkan serundeng mandai dengan kualitas yang baik pula. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap pembahasan. Nah, pada tahap pembahasan ini hasil eksperimen pertama belum didapatkan kualitas tekstur serundeng mandai yang cukup baik, di mana tekstur dan bentuknya terlalu halus atau terlalu kecil. Kemudian pada hasil eksperimen yang kedua masih didapatkan tekstur serundeng yang terlalu kecil juga. Hal ini tuh disebabkan pada saat waktu pencincangan itu terjadi terlalu lama, sehingga menyebabkan tekstur dari serundeng ini terlalu kecil ataupun terlalu halus. Selanjutnya pada eksperimen ketiga didapatkan pula bentuk dan tekstur serundeng mandai yang kering berwarna kuning kecoklatan. Nah, maka dari ketiga eksperimen yang dilakukan untuk menghasilkan serundeng mandai yang berkualitas baik, perlu memiliki standar-standar seperti warna kuning kecoklatan, kemudian tekstur yang kering, aroma khas rempah dan cempedak, dan memiliki rasa yang gurih didapatkan dari komposisi jenis bahan dan berat yang baik sesuai dengan tabel 2, yaitu bahan serundeng mandai pada proses pembuatannya.
Nah, selanjutnya hasil yang didapatkan pada hasil uji organoleptik yang telah dilakukan pada produk serundeng mandai yang tertera pada tabel 2 menyatakan bahwa penilaian panelis terhadap masing-masing aspek, yakni panelis menyatakan bahwa suka ketika mandai atau serundeng ini berada pada warna dengan nilai rata-rata 3,6. Kemudian panelis juga menyatakan bahwa mereka suka pada tekstur mandai dengan nilai rata-rata sebesar 3,5. Kemudian juga panelis menyatakan bahwa mereka suka dengan aroma serundeng mandai ini dengan nilai rata-rata 3,6. Dan yang terakhir panelis menyatakan suka pada rasa serundeng mandai dengan nilai rata-rata 3,5. Maka hasil uji organoleptik untuk setiap aspek, yakni mulai dari warna, tekstur, aroma hingga rasa, menunjukkan bahwa serundeng mandai yang memiliki warna kuning kecoklatan, tekstur yang kering, aroma khas rempah dan cempedak, serta memiliki rasa gurih itu disukai oleh panelis-panelis yang telah diuji. Selanjutnya sampai pula kita pada tahap terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mandai dapat diolah menjadi produk serundeng yang dilakukan dengan komposisi bahan mandai sesuai dengan komposisi yang terdapat pada tabel 2 bahan serundeng mandai. Selanjutnya, adapun proses pembuatan serundeng mandai ini meliputi beberapa tahap seperti pemilihan bahan, penimbangan bahan, pencucian bahan, penggilingan bahan, kemudian pengeringan bahan yang dilakukan dengan cara disangrai hingga warnanya kecoklatan, kemudian ada pencampuran bahan dengan bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah tertentu, dan terakhir yaitu adalah pengeringan akhir supaya mandai ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, adapun hasil uji organoleptik yang didapatkan dari beberapa panelis, yaitu panelis menyukai produk serundeng ini dari setiap aspek dengan nilai rata-rata sebesar 3,6 pada warna, 3,5 pada tekstur, 3,6 pada aroma, dan yang terakhir 3,5 pada rasanya. Maka sekian hasil review jurnal penelitian pemanfaatan olahan kulit buah cempedak atau mandai sebagai serundeng yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan selama review jurnal ini berlangsung. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sangat saya butuhkan. Selanjutnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf serta terima kasih banyak telah menonton video review tugas akhir semester TPK ini. Semoga bermanfaat.